Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah biologi yang membahas mengenai sel, terdiri dari struktur dan fungsinya. Jadi kalau kita lihat dalam sel, jadi ada beberapa pengertian yang akan kita bahas mengenai sel itu sendiri. Ada teori dan ukuran, lalu sel itu terbagi menjadi dua, ada prokaryotik dan prokaryotik. Lalu ada sel pada tumbuhan dan hewan, serta fungsi dan bagian pada sel tersebut. Yang pertama kita membahas tentang apa itu sel. Ya, ada beberapa peneliti atau penemu pada tahun 1810 yang menjelaskan bahwasannya sel itu adalah bagian dari organisme. Lalu selanjutnya pada tahun 1821 sampai 1902, seorang ahli fisiologi menyatakan bahwa sel membelah menjadi dua sel. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Lalu secara teori, maka dikatakan bahwasannya semua organisme tersusun atas satu atau lebih sel. Itu adalah bagian dari sel. Kecuali virus. Itu berdasarkan seorang peneliti dari Jerman. Lalu juga mengatakan sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Jadi persyaratan hidup itu yang bergerak dan seterusnya. Maka yang sel adalah makhluk yang terkecil atau unit terkecil yang ada pada makhluk hidup. Lalu keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel itu sendiri. Nah, ini adalah ukuran dari sel. Lalu kita akan masuk ke dalam beberapa jenis sel. Jadi kalau kita lihat dari fungsi, maka sel itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang prokaryotik dan eukaryotik. Yang membedakan antara prokaryotik dan eukaryotik. Atau kita ini kira-kira manusia itu masuknya ke dalam sel yang mana? Prokariot atau eukariot? Jadi jenis sel itu hanya ada dua, prokariot dan eukariot dari sel itu sendiri, ya. Maka kalau kita lihat di sini membran sel, fungsinya apa? Membran itu adalah bagian kulitnya atau bagian dinding selnya. Ya, kalau di tumbuhan adalah dinding sel. Ya, di bagian dalam membran sel itu ada sel junction. Jadi ketika ada informasi masuk ke dalam sel atau makanan dan seterusnya itu pasti akan melewati sel junction tersebut. Nah, dalam membran sel itu terbuat maka membran sel itu terbuat dari abadan lipid. Artinya dari apa? Dari lemak yang polar dan hidrofilik. Ya. Jadi ini adalah pembentuk dari tapi nanti menyatu kepala dengan kepalanya. Ya. Ada istilah hidrofobik. Artinya pada hidrofobik itu dia tidak tidak bisa bersentuhan dengan air, dengan fobia. Jadi dia hidrofobik. Ini adalah beberapa pembentukannya dalam membran sel. Lalu selanjutnya adalah organel kedua yaitu nukleus inti sel pada eukariotik. Ini ya contohnya. Nah ini dia ya tadi lapisannya. Nah ini namanya lapisan inner dan lapisan outernya. Jadi outer luarnya, inner yang di dalamnya ini. Lalu ada juga endoplasmic reticulum. Nah ini yang warna ungu-ungu di sini, yang di dekat nukleus itu dia yang smooth, artinya ada smooth dan raw. Secara di sini lapisan kasarnya, maka di dalamnya adalah lapisan halusnya. Nah, di lapisan kasar itu dia kenapa kasar? Karena ada ribosom yang menempel. Ya. Ada ribosom yang menempel di bagian ada di dalamnya. Itu dihalus. Kenapa dihalus? Karena dia terbentuk atau membentuk lemak dan karbohidrat. Ya, berfungsi untuk memproses nutrisi dan menyimpan yang namanya lemak atau lipid. Sedangkan yang kasar tadi, yang ada ribosomnya, kecil-kecil di situnya dari ribosomnya jadi kasar, itu berfungsi untuk menyimpan protein yang diproduksi oleh ribosom yang menempel pada endoplasmic reticulum. Makanya di dalam lapisan endoplasmic reticulum itu ada dua. Bagian luarnya kasar, karena ada ribosomnya, bagian dalamnya itu halus. Nukleus. Lalu ribosom itu membentuk apa? Ribosom membentuk yang namanya protein. Jadi protein dan asam amino itu terbentuk dari ribosom. Yang selanjutnya adalah Golgi, ya, atau istilahnya kalau dulu badan Golgi ya, tapi Golgi kompleks. Yang ini dia di sini posisinya dan ini bentuknya. Fungsinya untuk apa? Itulah yang disebut dengan Golgi. Jadi dia untuk menyelesaikan atau menyortir atau memilih dan mengirimkan sel-sel
Jadi misalnya mana nih yang kotor, mana yang sortirannya, filternya itu ada di Golgi kompleks itu, ya. Yang akan memilih-milih mana yang dibutuhkan. Oh, ribosom itu butuhnya apa? Ini dikasih. Kalau endoplasmid itu apa? Oh, yang nukleus apa? Nah, itu semuanya. Lalu selanjutnya ada yang namanya lisosom. Lisosom ini terdiri atas enzim pencernaan. Jadi yang mencerna makanan sel itu nanti yang mencernanya adalah lisosom atau disebut dengan hidrolitik yang dikemas dalam suatu kantung yang bermembran. Jadi ada batasan, ada membran, ada lapisan. Jadi dialah nanti yang akan mencerna makanan yang masuk ke dalam sel melewati yang namanya lisosom. Ini contohnya ketika ada makanan masuk ke dalam sel, ya, maka nanti akan datang enzim dari lisosom yang mengikat makanan tersebut dan diurai. Sehingga nanti mana yang bisa dimakan, mana yang nanti tidak bisa dibutuhkan, nanti akan dikeluarkan. Nah, itu adalah fungsi dari lisosom. Kompartemen di mana enzim pencernaan disimpan dan secara aman terpisah dari bagian sitoplasma yang lain. Jadi ketika ada makanan masuk, nanti enzim lisosom mengeluarkan enzimnya dan akan keluar. Terus begitu. Jadi kalau enzim lisosom ini dia terjadi permasalahan, maka dia tidak bisa mencerna makanan yang masuk ke dalam sel itu sendiri. Jadi lisosom bergabung dengan maka sel darah putih yang berperan aktif dalam menghancurkan racun atau virus yang ada dalam sel dalam tubuh kita, itu adalah enzimnya. Maka nanti enzim itulah yang menghancurkan dinding tangan kita ini bisa sekat atau jarinya ini bisa terpisah, ya. Ini karena ada selaput, ya, ada sel darah putih dari lisosom tadi yang menghancurkan lemak-lemak ataupun yang menempel di jari ini. Kalau lisosom tidak berfungsi, maka tangannya itu seperti bebek, ya, ada selaputnya. Antara jari-jarinya ada selaputnya. Jadi kalau tangannya itu ada selaputnya yang menempel atau bisa nempel begini dan seterusnya, itu berarti enzim lisosom yang ada dalam embrionya itu tidak bekerja dengan baik. Karena sehingga yang tadinya jari-jari itu bisa dipisahkan, maka dia tidak terke. Dan selanjutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini yang menghubungkan antara dua bundle tube atau pengatur dalam pembelahan sel. Jadi kalau misalnya sel itu ukurannya jadi besar. Jadi kalau kita lihat manusia ini bisa berkembang dari bayi sampai berubah menjadi dewasa, terus jadi tua dan seterusnya, maka manusia itu mengalami proses namanya cuma satu helai jadi dua helai dan seterusnya. Yang tadinya bayi botak terus lama-lama lebat. Itu artinya apa? Selnya bertumbuh. Ya, artinya kalau tubuh bayi misalnya beratnya 5 kilo terus jadi 12 kilo, 10, 50 kilo dan seterusnya, itu kan artinya sel darah merahnya juga akan tumbuh. Badannya kan tumbuh tinggi. Maka yang terjadi apa? Besar. Contohnya apa? Misalnya tulang. Ya, tulang itu kita kan nggak jadi banyak, tapi satu tapi melebar, membesar, membesar, membesar. Atau jantung, ya sel jantungnya yang membesar, membesar, membesar. Yang tadi kecil mungkin bayi cuman mungkin setengah telapak tangan dewasa, setelah menjadi dewasa dia menjadi satu genggam tangan dewasa. Artinya kan dia membesar, berevolusi. Nah, itu juga terjadi pada manusia. Kalau misalnya dinding sel atau sel yang ada pada tumbuhan itu dia tidak kaku, maka ya tanaman itu dia tidak bisa tegak, ya bisa layu lah begitu, ya, kayak rambut ke kiri jatuh ke kanan dan seterusnya. Itu dia karena tidak kaku. Tapi kalau dia kaku maka dia bisa tegak seperti pohon ataupun tumbuhan yang lain. Nah, kalau kita lihat dinding sel itu terbuat dari selulosa di sebelahnya. Jadi dia karena terkena, maksudnya terpaku itu apa? Dia berdempetan. Jadi saling berhubungan dan saling bergantung pada sel-sel yang ada di sebelahnya. Yang disebut dengan uh, dinding sel. Nah, ini adalah kloroplas. Di dalam kloroplas itu sendiri terdapat dari banyak susunan. Ada outernya, lapisan luar, ada lapisan dalamnya, outer yang mengandung cairan tebal disebut dengan granul. Kalau satu kaset ini namanya granul. Kalau dia tumpuk-tumpuk jadi banyak. Oke.